kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam permenungan kita di hari Minggu biasa pekan ke-15. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 30 ayat 10 sampai ayat 14. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 15 sampai ayat 20, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai ayat 37. Bacaan yang akan kami bacakan hanya dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai ayat 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun ini? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung, 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Sepenggal lagu bernada sinis, menyindir dan berisi kritik pedas dan tajam. Lidah tak bertulang adalah sebuah kata kiasan yang berarti omongan yang tidak dapat dipegang, mudah mengumbar janji. Saudara-saudari, dalam bacaan yang kita dengar, Yesus bersilat lidah dengan ahli Taurat. Persoalannya adalah ahli Taurat melihat bahwa ajaran Yesus tidak sejalan dengan Taurat, dan hal ini menjadi ancaman dan mempersulit kedudukan mereka sebagai ahli Taurat. Dan Yesus sering mencela mereka karena pengetahuan mereka terhadap agama sering hanya melekat di otak dan tidak berbuah dalam perbuatan nyata. Dalam bacaan tadi, ahli Taurat mencoba Yesus dengan bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Sebenarnya, pertanyaan ini mencerminkan adanya kesadaran kuat agama Yahudi
bahwa keselamatan yang ditawarkan Allah harus ditanggapi dengan hidup menurut kehendak Allah. Bukan menjawab pertanyaan, Yesus malah balik bertanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Sudah pastilah, ahli Taurat hafal luar kepala. Ia menyebut perintah utama kitab Taurat, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Perintah utama ini meminta kesetiaan yang tak terbagi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Demikian dengan perdebatan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia dengan dirimu sendiri. Ahli Taurat kembali bertanya tentang siapa sesamaku. Ia mau tahu jawaban Yesus, apakah cocok dengan pandangannya. Bagi para ahli Taurat, sesama mereka adalah kaum sebangsanya. Bangsa lain adalah orang-orang kafir yang tidak pantas untuk ditemani. Bahkan orang-orang Israel yang berdosa, termasuk yang berpenyakit tertentu, bukanlah sesama bagi mereka. Mereka enggan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Maka Yesus menceritakan kisah seorang yang dirampok habis-habisan, di mana seorang imam dan seorang Lewi lewat di situ. Melihat orang yang terkapar tak berdaya itu, mereka melewati dari seberang jalan. Maklum, sebagai petugas bait Allah, mereka tidak boleh bersentuhan dengan mayat. Mereka memilih menghindar ketimbang menjadi najis. Kemudian lewatlah seorang Samaria. Meskipun orang-orang Yahudi tak mau bergaul dengan orang Samaria, kenyataannya orang ini berbelas kasih dan memberikan uluran tangan sampai tuntas. Maka kata Yesus kepada ahli Taurat itu, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu sesama dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Si ahli Taurat tak berkutik. Ia menjawab, orang yang melakukan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus, pergilah dan berbuatlah demikian. Saudara-saudari, di sini masalah utama bukan siapa sesamaku yang harus dikasihi, tetapi persoalannya adalah apakah saya siap menjadi sesama bagi orang lain dengan tindakan kasih yang nyata. Belas kasih berarti PK melihat kebutuhan sesama dan melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan perumpamaan ini, Yesus menunjukkan sikap seperti apa yang harus dibangun oleh para pengikutnya dalam hubungan dengan sesama di sekitar mereka. Jelas, yang harus dibangun adalah sikap seperti orang Samaria yang peka untuk melihat kebutuhan sesama. Peka dan tanggap berbuat sesuatu untuk menyelamatkan sesama yang menderita. Sabda Tuhan ini mengajak kita bukan saja sekedar kita paham akan ajaran kitab suci, perintah kasih, tetapi benar-benar mewujudkannya dalam perbuatan nyata. Perbuatan kasih itu bukan soal perbuatan pada orang-orang tertentu yang sekelompok dengan kita, tapi lebih dalam dari itu. Kita harus siap menjadi sesama bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan, bahkan barangkali itu adalah musuh kita. Tuhan